Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, anak-anak, hari ini kita akan tentang hukum Newton. Nah, sebelumnya Ibu akan menayangkan PowerPoint terlebih dahulu ya. Sebentar. Ya, apakah PowerPoint Ibu sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Iya. Ya, jadi seperti yang anak-anak bisa lihat ya, hari ini kita akan belajar fisika mengenai hukum Newton. Ibu bisa langsung saja. Nah, selanjutnya akan mempelajari tentang pengertian hukum Newton. Sebenarnya hukum Newton itu apa sih? Nah, mungkin ada yang bisa membacakan, mau membantu Ibu membacakan dari hukum Newton itu sebenarnya apa? Ninda, Bu. Ya, silakan Mbak Ninda. Hukum Newton merupakan hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, ya, jadi yang dibacain sama Mbak Ninda itu benar ya, anak-anak. Jadi hukum Newton itu sebenarnya merupakan hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang disebabkannya. Jadi hukum yang mengatur tentang hubungan antara keduanya ya, anak-anak. Mbak Ninda udah membacakan tentang hukum Newton. Selanjutnya ada jenis dari hukum Newton. Jadi, hukum Newton itu ada 3 jenis ya, anak-anak. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, Newton 3. Iya, jadi Ibu sudah menjelaskan tadi mengenai jenis hukum Newton. Sekarang kita mulai mempelajari mengenai hukum Newton yang pertama. Mungkin ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan bunyi hukum Newton yang pertama? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Nada. Hukum Newton 1. Setiap akan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Nah, benar sekali yang dibacakan sama Mbak Nada. Jadi, di hukum Newton yang pertama ini, setiap benda itu akan mempertahankan keadaan diamnya atau keadaan bergerak secara beraturan. Di sini terus beraturan. Kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Nah, rumus dari hukum Newton yang pertama itu adalah sigma F sama dengan 0. Karena tadi ya anak-anak kan keadaan di. Sekarang ke contoh yang pertama. Di sini Ibu ada gambar dari mobil yang di sebelah kiri itu adalah mobil yang semula diam, kemudian mobil tiba-tiba nah di anak-anak itu tadinya duduknya tenang gitu ya, kemudian terjungkal ke belakang. Itu adalah bukti adanya hukum Newton 1 di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai hukum Newton yang kedua. Mungkin ada yang mau membantu Ibu membacakannya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ena. Ya, hukum Newton 2 ini
yaitu percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Iya, terima kasih Mbak Ena sudah mau membacakan. Jadi Ibu jelaskan ya, jadi yang dimaksud dari hukum adalah percepatan dari suatu benda itu akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda itu. Tapi percepatannya ini akan berbanding terbalik dengan massa dari benda itu sendiri. Ya, bisa dipahamin ya anak-anak? Jadi berbanding sama dengan gayanya, tapi berbanding terbalik dengan massanya. Sekarang kita ke rumus 2. Rumus hukum Newton yang kedua, yaitu F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya, dan M massa bendanya, kemudian A adalah percepatan. Dengan satuan yang udah tertera ya di layar teman-teman atau layar anak-anak semua. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh mengenai hukum Newton yang kedua. Di sini ada gambar orang yang sedang mendorong meja. Jadi, gaya yang dihasilkan itu, meja itu akan memiliki percepatan yang sama dengan gaya yang diberikan oleh orang yang mendorong. Nggak mungkin kalau misalnya orang mendorong meja dengan kecepatan 10 km per jam atau meter per second, kemudian mejanya itu memiliki kecepatan 20 meter per second. Itu tuh nggak mungkin anak-anak, karena gaya yang diberikan itu berbanding sama dengan percepatannya. Seperti itu ya. Kemudian, di sini Ibu akan memperagakan kembali mengenai contoh hukum Newton 2 di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu punya mobil yang tadi, ya anak-anak bisa lihat. Ketika mobil ini tidak ada beban, Ibu akan mencoba menjalankannya. Nah, teman-teman atau anak-anak bisa lihat ya, kecepatan dari mobil tadi tanpa beban. Kemudian Ibu akan menambah beban di mobil box merah ini, dan Ibu jalan. Itu bisa terlihat ya, anak-anak. Jadi, ketika mobil ini kosong boxnya, Ibu nggak kasih beban, itu mobilnya itu kecepatannya tinggi. Tapi ketika Ibu kasih beban, kecepatannya melambat. Nah, itu adalah bukti dari hukum Newton 2 di kehidupan sehari-hari. Kan belajar mengenai hukum Newton yang terakhir, yaitu hukum Newton 3. Mungkin ada lagi yang mau membantu Ibu membacakan bunyinya? Indah, Bu. Ya, silakan. Hukum Newton 3. Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Iya, terima kasih Mbak Ninda. Jadi, di hukum Newton 3 ini adalah hukum aksi dan reaksi. Jadi, maksudnya itu untuk setiap aksi yang selalu ada, itu reaksi besar dan berlawanan arah. Jadi, kalau misalnya diibaratkan aksi itu bergerak ke atas, reaksinya itu bergerak dari atas ke bawah atau berlawanan arah. Nah, itu maksud dari yang ketiga. Di rumus hukum Newton yang ketiga ini, mohon maaf ya anak-anak, itu di PowerPoint-nya ada kesalahan. Maksudnya adalah hukum Newton yang ketiga. Jadi ada 3 rumus, yaitu ada rumus gaya gesek, rumus gaya berat, dan rumus gaya berat sejenis. Untuk rumus gaya gesek, itu sama dengan U dikalikan M, di mana U merupakan koefisien gesekan dan N merupakan gaya normal.
Lanjut lagi untuk rumus gaya berat. Di sini rumus gaya berat adalah M dikalikan dengan G, di mana M merupakan massa dari benda itu sendiri dan G merupakan gravitasi bumi. Selanjutnya ada rumus berat sejenis, yaitu P dikalikan dengan G, di mana merupakan massa jenis dan G merupakan berat benda. Ibu lanjut untuk ke contoh hukum Newton yang ketiga. Jadi di sini ada gambar seseorang yang mendorong tembok. Sebenarnya hukum Newton yang ketiga ini adalah hukum yang bisa dikatakan hukum sia-sia gitu. Jadi seberapa besar kita mengeluarkan maksud saya mengeluarkan gaya, itu hasilnya itu sia-sia gitu, nggak ada ngaruhnya dengan benda yang kita berikan gaya. Contohnya ya seperti ini, orang yang mendorong tembok. Tidak mungkin kan seseorang mendorong tembok kemudian temboknya akan bergerak. Iya, jadi seperti itu ya anak-anak, ketika kita mendorong tembok itu sama dengan hukum Newton 3. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh lain dari hukum Newton 3, yaitu ketika kita menekan hidung kita seperti ini. Ya, mungkin masing-masing dari kalian bisa mempraktekkan seperti ini. Dua jari kita menekan hidung. Nah, ketika menekan hidung, ini ada sesuatu yang dirasakan sama jari kita. Jadi, jari kita itu sebenarnya memberikan tenaga atau gaya ke hidung kita, sehingga hidung tertekan, dan hidung memberikan gaya yang sama. Sehingga di tangan kita itu terasa seperti menyentuh. Nah, itu adalah contoh dari hukum Newton yang ketiga. Nah, jadi seperti anak contoh dari hukum Newton 3. Sekarang Ibu punya gambar yang Ibu ingin masing-masing dari kalian menebak sebenarnya hukum Newton berapa sih yang di setiap gambar. Nah, Ibu mulai dari gambar yang paling atas sebelah kiri. Itu di situ ada bola yang bergerak pada bidang datar. Tapi bidang datar permukaannya itu licin. Jadi sepertinya menurut lihat ini hukum yang berapa yang terjadi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya kan? Hukum Newton 1. Nah, hukum Newton 1 ya, Mbak Hena, coba kita cek. Ternyata benar, yang berlaku dari peristiwa bola yang bergerak di permukaan licin adalah hukum Newton 1. Yang sedang mendorong mobil, kira-kira hukum Newton berapa yang berlaku? Mungkin ada yang tahu? Hukum Newton 2, Bu. Ya, Mbak. Iya, ternyata. Di sini ada pistol. Mungkin ada yang tahu hukum yang berlaku ketika kita menyalakan pistol ini? Hukum Newton 3, Bu. Iya, Mbak Nada bilang hukum Newton 3. Kita periksa dulu ya. Nah, ternyata sekali lagi benar bahwa hukum yang berlaku ketika kita menyalakan pistol adalah hukum Newton 3. Nah, dari permainan sederhana ini, Ibu menangkap bahwa kalian semua sudah paham mengenai hukum Newton. Karena dari permainan tadi, berapa Ibu ingin mendemonstrasikan atau memberikan contoh masing-masing tiga.
Ayo, dulu ada yang berani memberikan contoh? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ena. Ini kan benda, Bu. Ada Iya. benda, terus di bawahnya ada kertas. Iya. Nanti ketika saya menarik kertas ini, seharusnya jatuh tetap berdiri lurus. Itu hukum Newton yang pertama. Iya, benar sekali ya yang dicontohkan oleh Mbak Ena. Jadi ketika ada sebuah benda terdapat kertas, kemudian kertas itu ditarik dan benda tidak, maka itu adalah contoh Newton yang pertama. Mungkin ada yang mau mendemonstrasikan mengenai hukum Newton yang kedua? Ayo, siapa yang mau memberikan contoh? Iya, silakan. Sebentar, Bu. Ya, di sini kan ada 2 box, Bu. Yang satu, box A lebih besar masanya daripada box B. Box B masanya lebih kecil. Nah, jika masing dari box dipindah dengan gaya yang sama, box A ini percepatannya akan lebih kecil daripada box B yang masanya lebih kecil. Jadi box B yang masanya lebih kecil percepatannya lebih besar. Gitu. Iya, benar ya yang dicontohkan sama Mbak Ninda. Jadi ketika ada 2 buah benda yang dipindahkan dengan gaya yang sama, tetapi memiliki massa yang berbeda, maka percepatan yang ditimbulkan pun akan berbeda. Seperti itu ya anak-anak. Newton yang ketiga, ada yang mau memberikan contoh? Saya. Iya, silakan Mbak Nada. Untuk hukum Newton yang ketiga, saya ambil contoh menepuk tembok ya, Bu. Nah, pada saat menepuk tembok ini, tangan itu merasa sakit karena ini bukti bahwa tembok itu adanya hukum Newton. Iya. Itu yang diberikan contoh oleh Mbak Nada itu sudah benar ya, anak-anak. Jadi memang ketika kita memukul suatu benda, maka yang terjadi adalah hukum Newton 3. Adanya aksi yang diberikan oleh tangan kita mendapatkan reaksi dari meja ke tangan kita berupa rasa sakit. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sudah bisa memberikan contoh, tadi juga sudah bisa menebak gambar yang Ibu berikan, maka rasa kalian sudah paham mengenai hukum Newton. Jadi pembelajaran pada hari ini bisa kita selesaikan. Seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu. Iya. Terima kasih. Mohon maaf apabila. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ibu.